Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban dari penilaian harian matematika kelas 5. Mohon disimak ya. Soal nomor 1. Akuarium berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi sebesar 90 cm, 60 cm, dan 70 cm. Maka volumenya adalah titik-titik ya. Sampai sini kita lihat dulu satuannya. Yang diketahui oleh soal, itu satuannya sudah sama semua ya. Jadi panjang, lebar, dan tingginya sudah sama-sama centimeter. Nah, coba dilihat di pilihan jawabannya. Ada desimeter kubik ya, ada sentimeter kubik dan meter kubik. Untuk mengetahui apa yang diinginkan soal, agar cocok jawabannya dengan yang ada di pilihan, berarti kita coba cari dulu volumenya berapa ya. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi ya. Alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang dikali lebar, baru kemudian dikalikan dengan tinggi. Panjangnya 90, lebarnya 60. Ini tidak saya berikan satuan karena di sini satuannya sudah sama semua ya. Berarti kalau satuan panjang, lebar, dan tingginya sudah sentimeter semua, berarti pasti satuannya nanti akhirnya menjadi sentimeter kubik ya. Dikali tingginya berapa? 70. Setelah dikalikan, hasilnya yaitu 378.000 cm kubik. Apakah 378.000 cm kubik ada di pilihan jawaban? Tidak ada ya. Yang ada itu desimeter kubik. Baik, berarti kita jadikan dulu desimeter kubik. Nah, sentimeter ke desimeter itu naik ya. Karena satuannya kubik, berarti kalau naik itu dibagi 1000. 378.000 cm kubik kalau dibagi 1000 itu sama dengan 378 desimeter kubik. Kalau 378 desimeter kubik ada pilihan jawabannya ya. C berarti jawabannya. Soal nomor 2. Volume sebuah balok adalah 5 kali volume kubus. Jika panjang sisi kubus adalah 10 cm, maka volume balok tersebut adalah... Nah, kita tulis dulu ya yang dimaksud oleh soal. Volume balok sama dengan 5 kali volume kubus. Panjang sisi kubus adalah 10 cm. Nah, ini panjangnya 10 cm. Ingat, kubus itu semua sisinya sama panjang. Berarti volume kubus adalah 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Ingat, lihat satuannya ya. Nah, yang ditanyakan volume balok. Yang ini kita substitusikan. Volume balok
Berarti sama dengan 5 dikali volume kubus berapa? Nih, volume kubusnya kita ganti dengan yang ini. Volume kubusnya sama dengan 1000 cm kubik. Berarti jawabannya adalah 5000 cm kubik. Jawabannya B ya. Soal selanjutnya, volume bangun seperti pada gambar di bawah yaitu, pertama cek dulu satuannya. Sudah sama semua? Ya, sudah sama ya, sama-sama sentimeter. Ini adalah bangun balok, berarti rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi untuk mencari volumenya. Panjangnya yaitu 25, lebarnya yaitu 6, dan tingginya yaitu 14. Semuanya sudah sentimeter, berarti satuan volumenya yaitu sentimeter kubik. Nah, tinggal dikalikan. Jawabannya yaitu 2100 cm kubik. Jawabannya A ya. Soal nomor 4. Sebuah bak mandi berukuran 2 meter dikali 2 meter dikali 2,5 meter. Volume bak mandi adalah, nah ini sama seperti yang tadi. Ketika sudah jelas satuannya sama semuanya, maka pasti satuannya yaitu meter kubik. Volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini masih balok ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2,5 meter. Jawabannya itu 10 meter kubik. A ya. Soal selanjutnya. Volume sebuah bak mandi berbentuk balok adalah 1800 desimeter kubik. Jika panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah 15 desimeter dan 10 desimeter, maka tinggi bak tersebut adalah... Coba perhatikan satuannya, semuanya sudah sama ya. Untuk volume tentu satuannya pakai kubik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, seperti biasa, dimasukin saja langsung di dalam rumus. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya yaitu 1800 sama dengan yang diketahui panjang dan lebar. Berarti panjangnya tinggal diinputkan ya nilainya ya. 15 desimeter dikali 10 desimeter dikali tinggi. 1800 sama dengan 150 ya. Karena 15 dikali 10 itu 150 dikali tinggi. Maka tinggi sama dengan 1800 dibagi 150. Jawabannya adalah 12 desimeter. Jawaban yang betul adalah D ya. Soal berikutnya nomor 6. Pak Dani mempunyai kotak buah berbentuk balok dengan volume sebesar 1500 desimeter kubik. Jika lebar dan tinggi kotak buah itu adalah 100 cm dan 125 cm, maka panjangnya adalah... Satuannya itu ada yang beda ya. Pertama, volumenya desimeter kubik. Yang kedua, lebar dan tingginya itu sentimeter ya. Satuannya. Berarti harus ada yang ngalah nih. Kalau nggak dijadikan desimeter, ya kita jadikan sentimeter. Atau kita bisa melihat di pilihan jawaban. Di sini kita bisa melihat
Satuan yang ada di pilihan jawaban adalah sentimeter dan desimeter. Pertama kita coba untuk lebar dan tingginya kita jadikan desimeter. Oke. Volumenya sama dengan 1500 desimeter kubik. Kemudian lebarnya sama dengan 100 cm dan tingginya itu 125 cm. Centimeter ke desimeter itu naik satu tangga. Karena ini tangga satuan panjang, berarti kalau naik dibagi 10. 100 cm sama dengan 10 desimeter. 125 cm kalau dibagi 10 sama dengan 12,5 desimeter. Nah, sudah sama semua nih satuannya. Tinggal dicari ya jawabannya ya. Yang ditanya itu panjang. Nah, panjangnya berapa? Jawab. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya 1500. Panjangnya kita nggak tahu ya. Lebarnya berapa? 10. Ini sudah sama semua ya satuannya, berarti tinggal di inputkan. Tingginya 12,5. 1500 sama dengan P dikali 10 dikali 12,5 itu sama dengan 125. Maka panjang sama dengan 1500 dibagi 125. Hasilnya adalah 12 desimeter ya. Nah, 12 desimeter apakah ada jawabannya? Nggak ada, berarti kemungkinan diubah ke bentuk lain. Berarti yang di pilihan jawaban kan ada bentuk sentimeter. Coba diubah dari desimeter ke sentimeter. Ternyata turun satu tangga, berarti dikali 10. Maka jawabannya yaitu 120 cm. Itu jawabannya berarti A ya. Sekarang kita bahas soal nomor 7. Sebuah kolam renang berbentuk balok memiliki luas alas 250 meter persegi. Jika volume kolam renang tersebut adalah 1 juta liter, maka kedalaman kolam tersebut adalah berapa meter? Ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ada satuan yang berbeda, yaitu meter dan liter. Nah, kalau liter itu berarti berkaitan dengan desimeter. Baik, berarti kita tulis dulu ya. Yang diketahuinya apa? Semuanya harus dijadikan meter dulu ya, biar seragam. Yang diketahui adalah volume kolam renang itu 1 juta liter atau sama dengan 1 juta desimeter kubik. Desimeter ke meter itu naik satu tangga. Berarti kalau naik karena satuannya kubik berarti dibagi ya. Ingat dibagi berapa? Dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 berarti jawabannya 1000 meter kubik.
Kemudian yang diketahui yang lain, luas alas. Karena ini balok, berarti nilai panjang dikali lebarnya sudah diketahui. Ya. Ini sama dengan luas alas, ya. Luas alas 250 meter persegi. Yang ditanyakan kedalaman. Kedalaman itu kaitannya dengan tinggi, ya. Berarti tinggi kolamnya yang ditanya ke dalam gitu. Berapa meter? Nah, sudah seragam nih semua. Ada satuan panjang, ada satuan luas, dan ada satuan volume. Tinggal kita cari. Volume sama dengan panjang dikali lebar atau luas alas dikali tinggi. Volumenya yaitu 1000 meter kubik. Panjang dikali lebar atau luas alasnya sudah diketahui 250 meter kuadrat atau meter persegi dikali tingginya yang diketahui, ya. Berarti tinggi sama dengan 1000 dibagi 250. Maka jawabannya adalah 4 meter. D, ya. Kemudian soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar sebuah kubus, ya. Kubus itu ciri-cirinya memiliki panjang sisi atau panjang rusuk yang sama. Ini rusuknya semua panjangnya 18 cm. Berarti kalau ditanyakan volumenya, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi 18 dikali 18 dikali 18 cm. Jawabannya adalah 5832 cm kubik. Jawaban yang betul adalah B. Soal selanjutnya. Luas salah satu sisi kubus adalah 36 cm persegi. Volume kubus tersebut adalah berapa cm kubik? Nah, jika diketahui luas alasnya, ingat luas alas itu berarti kalau kubus berbentuk persegi. Walaupun di samping, di atas, di bawah, atau sebagai alas itu sama. Berarti kita sudah mendapatkan nilai luas alas, ya. Kalau diketahui luas salah satu sisi. Rumusnya sisi dikali sisi. Sama dengan 36 cm persegi atau sama dengan sisi kuadrat. Maka untuk mendapatkan sisi yaitu akar pangkat 2 dari 36, ya. Maka berapa dikali berapa yang hasilnya 36? Jawabannya 6. Maka sisinya, panjang sisinya sama dengan 6 cm. Kita sudah mendapatkan nilai sisinya, berarti tinggal dimasukin ke dalam rumus. Volume kubus yaitu luas alas atau sisi dikali sisi dikali sisi. Luas alasnya tadi 36. Berarti panjang rusuknya tadi kita udah dapat, ya, 6. Maka 36 dikali 6 hasilnya yaitu 316 cm kubik. Jawabannya B, ya. Sekarang soal nomor 10. Suatu kotak biskuit berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 12 cm. Volume kotak biskuit adalah cm kubik. Baik. Ini kubus, ya, berarti
tinggal dimasukin ke dalam rumus. Luas alas atau sisi dikali sisi kali tinggi. Tingginya sama ya, sisi juga. Berarti volumenya sama dengan 12 dikali 12 dikali 12. Karena satuan panjangnya cm, berarti volumenya cm kubik. Hasilnya yaitu 1728 cm kubik. Jawabannya A ya. Soal nomor 11. Volume agar-agar berbentuk kubus adalah 729 cm kubik. Panjang rusuknya adalah berapa cm? Di sini kita mencari panjang rusuk ya. Rumus volume yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3. Nah, untuk mencari sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Sisi sama dengan berapa ya? Nah, berarti akar pangkat 3 dari volumenya berapa? 729 cm kubik. 729 ini sama dengan berapa dikali berapa dikali berapa ya? Seperti itu ya cara carinya. Atau waktu itu kita sudah belajar mencari dengan cara faktorisasi prima. Oke, baik, kita coba ya. 729 bukan bilangan genap, berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Berarti kita bergeser ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 729 ternyata habis dibagi 3. Hasilnya yaitu 243. 243 masih bisa dibagi dengan 3. Habis ya maksudnya. 81 hasilnya. Kemudian 81 kita coba lagi bagi dengan 3, ternyata habis juga. Hasilnya 27. 27 masih bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 9. 9 masih bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3, 1. Nah, kalau sudah 1 berarti stop sampai di sini. Masih ingat ya, hasilnya itu, hasil faktorisasinya diikat 3. Ini yang sama yaitu 3. Yang kedua yang sama juga 3. Berarti 3 dikali 3. Maka jawabannya 9. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Satuan volumenya cm kubik, berarti satuan sisinya cm. Jawabannya adalah D, 9 cm. Soal berikutnya, nomor 12. Pot tanaman ibu berbentuk kubus dengan volume 512 desimeter kubik. Panjang rusuk pot adalah, nah ini juga sama. Karena yang diketahui volumenya, volume kubus, berarti untuk mendapatkan nilai sisi menggunakan cara akar pangkat 3 dari volume kubus. Volumenya itu 512 desimeter kubik, berarti satuannya harus dalam bentuk desimeter ya nanti sisinya. Nah, ini sama dengan berapa desimeter? Nah, kita bisa mencari juga dengan cara faktorisasi prima, atau kita menentukan 3 bilangan yang sama, yang jika dikalikan hasilnya 512. Ya. Kita cari ya. Pertama 512, coba kita cari dengan cara faktorisasi prima lagi. 512 itu bilangan genap, berarti bisa dibagi atau habis dibagi dengan 2. Jika dibagi 2 hasilnya 256.
256 masih bilangan genap ya, berarti masih habis dibagi 2. Hasilnya 128. 128 itu bilangan genap masih ya, berarti masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 64. 64 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 32. 32 juga masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 16 dibagi dengan 2 ya, hasilnya 8 dibagi dengan 2, 4 dibagi dengan 2, 2 dibagi dengan 2, 1. Panjang ya. Ingat, kalau untuk volume ini diikatnya 3-3. Nah, ini yang sama pertama itu 2, yang ini 2, yang ini juga 2 yang sama ya. Angka 2, dan angka 2. Berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. 8 apa? Satuannya desimeter. Cek di pilihan jawaban. Apakah ada 8 desimeter? Tidak ada ya. Nah, kita lihat tangga satuan. Meter, desimeter, sentimeter. Di sana ada dua satuan ya, di pilihan ada sentimeter, ada desimeter. Berarti kalau tidak ada desimeter, kita coba dikonversi ke sentimeter. Desimeter ke sentimeter itu turunnya berapa anak tangga? 1 ya, berarti kalau turun 1 anak tangga dikali 10, karena ini satuan panjang ya, bukan volume, berarti cuma dikali 10. 8 desimeter dikali 8 dikali 10 berarti 80 cm. Ada 80 cm ya. Jawabannya itu D berarti. Soal selanjutnya, suatu kubus itu diketahui volumenya 4096 cm kubik. Yang ditanya yaitu panjang rusuknya. Untuk mendapatkan panjang rusuk atau panjang sisinya, sama seperti tadi ya, akar pangkat 3 dari volumenya yaitu 4096. Di sini kita juga mencari 3 angka yang sama yang jika dikalikan hasilnya 4096. Kita cari lagi ya dengan cara faktorisasi prima. Kita mulai. 4096 itu bilangan genap. Kalau genap pasti habis dibagi 2. Jawabannya yaitu 2048. 2048 itu habis juga dibagi 2. Hasilnya 1024. 1024 bilangan genap ya. Berarti masih habis dibagi dengan 2. Hasilnya 512. 512 juga masih bilangan genap, karena ingat satuannya itu 2. Yang satuannya 2, 4, 6, 8, dan 0 itu pasti habis dibagi 2. Ingat ya. Kalau dibagi 2, jawabannya 256. Masih nih bilangan genap. 256 kalau dibagi 2 hasilnya 128. 128 masih bilangan genap. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 kita bagi 2 lagi, hasilnya 8 ya.
8 itu bilangan genap, kita bagi dengan 2 lagi, 4, 2 dibagi 2, 1. Panjang ya. Nah, kita ikat 3 lagi. Semuanya 2 ya berarti ya. Tapi ada berapa ikat? Ada 4 ikat. 2. Yang ini juga 2 yang sama. Ini juga 2. Yang terakhir juga sama 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Berarti akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16 cm. Berarti jawabannya B ya. Soal 14. Suatu bak mandi berukuran panjang 70 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 80 cm. Diisi air hingga penuh. Volume air dalam bak tersebut adalah, nah, jika ditanyakan volume air dalam bak berarti sama dengan volume bak mandi tersebut ya. Karena walaupun isinya udara pun sebenarnya sudah ada volumenya. Seperti itu. Tapi ini air yang diisi, berarti volume air itu sama dengan volume baknya. Baik, tinggal dicari ya. Ingat, ini satuannya baknya itu cm ya, satuan baknya cm. Berarti kalau dikalikan nanti bisa jadi cm kubik. Tapi coba lihat di pilihan ya, pilihan jawabannya dalam bentuk liter, berarti liter itu kaitannya dengan desimeter. Nah, untuk mempermudah kita bisa mengubahnya dulu ke desimeter, atau bisa juga pas di akhir setelah kita kalikan. Kita pakai cara yang diubah dari awal ya. Berarti panjangnya sama dengan 70 cm. Ingat, cm ke desimeter itu naik satu anak tangga, berarti dibagi 10. 70 cm berarti sama dengan 7 desimeter. Lebarnya 50 cm sama dengan 5 desimeter. Kemudian tingginya 80 cm atau sama dengan 8 desimeter. Ditanya volumenya dalam satuan liter atau desimeter kubik. Ingat ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jawab, karena semuanya sudah seragam ya satuannya, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Panjang dikali lebar kali tinggi, 7 dikali 5 dikali 8. Jawabannya 280 desimeter kubik. Ingat, satuannya desimeter kubik atau sama dengan 280 liter. Berarti jawaban yang betul adalah B. Soal terakhir ya, di pilihan ganda. Ibu memiliki 2 kotak susu full cream bertuliskan 1 liter pada masing-masing kotak kemasannya. Ibu meminta Ari memasukkan 200 cc susu ke dalam adonan kue. Sisanya boleh disimpan di kulkas untuk diminum oleh Ari. Pertanyaannya, berapakah banyak sisa susu full cream untuk Ari tersebut? Nah, paham ya? Ini kalau diilustrasikan seperti ini. Ibu punya 2 kotak susu full cream ya. Nah, susu ini 1 liter. Yang satunya juga sama. 1 liter di kemasannya. Ada 2 ya, ingat.
Nah, yang dimasukin oleh Ari ke dalam adonan kue ibu, ini ada di adonan kue ya, itu 200 cc. Nah, pertama yang kita lakukan adalah liter ini, yaitu yang 2 liter, kita jadikan dulu ke dalam bentuk cc. Masih ingat ya, cc itu sama dengan kubik sentimeter atau sentimeter kubik. Nah, berarti coba kita cek lagi tangganya. Meter, desimeter, sentimeter. Liter itu dalam bentuk desimeter. Kalau cc itu sentimeter kubik. Berarti 2 liter, liter ke cc itu turun 1 anak tangga. Kalau turun 1 anak tangga, karena ini tangga satuan volume, berarti dikali 1000. Berarti 2 liter itu sama dengan berapa cc? 2 dikali 1000. Jawabannya 2000 cc. Nah, selanjutnya ibu meminta Ari itu menuangkan 200 cc itu ke dalam adonan. Berarti yang tadinya ada 2000 cc itu dikurangi karena dituangkan oleh Ari ya, dikurangi 200 cc. Nah, setelah dikurangi hasilnya 1800 cc atau cm kubik. Berarti jawabannya adalah D ya, 1800 cc. Sekarang kita lanjut ke isian. Di sebuah wahana wisata terdapat 2 buah kolam renang dengan ukuran yang sama dengan bentuk berupa balok. Coba kita gambar ya kolam renangnya ya, jadi biar semuanya kebayang. Nah, jadi ini ada kolam renang di wahana ya. Nah, kolam renang. Kolam renang ini ukurannya sama katanya. Panjang kolamnya 8 meter. Lebarnya 6 meter. 6 meter nih lebarnya sama ya, yang satu dan kolam yang kedua. Tingginya 1,5 meter. Nah, kalau kolam itu kan ada kedalaman, berarti yang dimaksudkan dengan tinggi adalah kedalamannya. Kedalamannya berapa? 1,5 meter. Berapakah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kedua kolam tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah kedua kolamnya itu berapa banyak airnya. Artinya berapa volume kedua kolam tersebut. Seperti itu ya penyelesaiannya. Nah, di sini kita lihat satuan, satuan, dan satuan. Satuannya sudah sama semua. Dan yang ditanyakan oleh soal juga dalam bentuk meter kubik, berarti tidak ada yang perlu dikonversi satuannya, tinggal dihitung. Volume satu kolam adalah panjang luas alasnya ya dikali tinggi. Panjang kali lebar atau luas alasnya itu yaitu 6 meter, 8 meter dikali 6 meter dikali kedalamannya 1,5 meter. Jawabannya yaitu 72. 72 apa? 72 meter kubik. Ini baru satu kolam renang saja. Yang diminta adalah kedua-dua kolam. Berarti kolam satu ditambah kolam kedua karena sama, berarti volumenya tinggal dikali 2.
72 dikali 2 sama dengan 144 meter kubik. Yeay. Jawabannya pilihan yang kedua berarti ya. Soal selanjutnya. Sebuah akuarium berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 60 cm. Kemudian air dituang ke dalam akuarium sebanyak 300 liter. Berapa tinggi air pada akuarium? Baik, untuk mengerjakan ini kita coba gambarkan dulu ya akuariumnya ya, supaya kebayang. Nah, jadi ini ada akuarium, panjangnya 120 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya 60 cm. Kemudian air dituang ke akuarium sebanyak 300 liter. Nah, ingat, karena yang dituang adalah air, berarti erat kaitannya dengan volume air. Jadi, volume air itu sama dengan 300 liter. Volume air yang dimasukkan ke dalam akuarium. Di sini satuannya itu sentimeter semua ya akuariumnya, berarti liter atau desimeter kubik itu kita rubah ke dalam bentuk sentimeter. Desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun 1 anak tangga, berarti dikali 1000. Maka 300 liter sama dengan 300.000 cm kubik. Nah, volume air yang menempati akuarium ini sama ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, yang ditanyakan itu tinggi air di akuarium. Kita udah dapat volume airnya berapa, yaitu 300.000 panjang dikali lebar, karena air itu menempati alas ya, jadi pasti luas alasnya ikut 120, berarti luas alasnya itu sama dengan luas alas volume air gitu. 120 dikali 50. Yang ditanyakan adalah tingginya, karena ketika diisi air itu tingginya itu beda dengan tinggi akuarium ya. Nah, jadi seperti ini, 300.000 sama dengan 120 dikali 50 sama dengan 6.000 dikali tinggi, maka tinggi sama dengan 300.000 dibagi 6.000. Jawabannya 50. 50 apa? Ingat satuannya sudah sentimeter ya tadi. Berarti 50 cm. Berarti jawabannya apa? Jawabannya pilihan yang nomor 2. Oke. Soal selanjutnya. Rizal mempunyai kardus berbentuk balok dengan panjang 30 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 9 cm. Kemudian kardus tersebut diisi kubus kecil dengan ukuran panjang rusuknya 3 cm. Jadi ini ada kubus kecil ya, panjang rusuknya itu 3 cm. Berapa jumlah kubus yang dapat ditampung dalam kardus? Nah, jadi ini banyak kubus-kubus kecil, jadi ini nanti dimasukin ke dalam kardusnya yang berukuran seperti di depan ini. Nah, pertama kita cari tahu dulu volume si penampungnya atau si dus ini. Volume kardus sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi ya, sama luas alas kali
tinggi 30 cm dikali 10 dikali 9. Jawabannya 2700 ya. 2700 apa? 2700 cm kubik. Nah, kubus yang kecil ini volumenya berapa? Volume kubus sisi pangkat 3 atau 3 pangkat 3. 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27 cm kubik. Karena akan dimasukin ke dalam dus yang volumenya 2700, berarti tinggal kita bagi saja jumlah kotaknya. Jumlah kubus yang bisa masuk ke dalam kardus adalah kapasitas di dus yang besar dibagi volume kubus yang kecil. Karena sudah sama ya satuannya, berarti sama dengan 100. 100 apa? 100 kotak. Itu berarti jawabannya adalah pilihan nomor 3. Soal nomor 4. Fatih membeli dus bekas berbentuk kubus bertuliskan volume 125 desimeter kubik. Panjang rusuk dus tersebut adalah ini dusnya. Panjangnya berapa tadi dusnya? Maaf, volumenya 125 desimeter kubik. Nah, sekarang kita cari dengan cara tadi. Karena ini kubus, berarti sisinya sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubusnya ya. Akar pangkat 3 dari 125 desimeter. Berapa dikali berapa dikali berapa yang hasilnya 125? Hasilnya adalah 5 ya. Karena 5 dikali 5 itu 25. 25 dikali 5 125. Berarti akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. 5 apa? 5 desimeter. Kita lihat di pilihan jawaban. Ternyata tidak ada yang satuannya desimeter. Kita harus mengkonversi desimeter ini ke dalam bentuk sentimeter. Desimeter ke sentimeter itu turun 1 anak tangga. Berarti 5 desimeter sama dengan 5 dikali 10, berarti 50 cm. Maka jawabannya adalah pilihan yang nomor 2. 50 cm ya. Jangan sampai terkecoh. Pilihan soal nomor 5. Terakhir ya. Nisa diminta oleh ibu untuk membeli minyak kelapa sebanyak 2 liter di warung Bi Haja. Jika Bi Haja menyediakan minyak kelapa dalam plastik kemasan 500 ml, maka ada berapa banyak plastik kemasan yang dapat dibeli Nisa atau yang nanti bisa dibawa pulang oleh Nisa, kayak gitu. Nah, pertama kita tentukan dulu. Yang diminta oleh ibu 2 liter. 2 liter dan mililiter itu beda ya satuannya, berarti dikonversi dulu. 2 liter sama dengan berapa mililiter? Masih ingat ya satuannya ya? Desimeter kubik, sentimeter kubik. Nah, desimeter itu setara dengan liter. Kalau sentimeter kubik atau cc itu sama juga dengan mililiter. Nah, berarti 2 liter. Liter kalau ke sentimeter kubik atau ke mililiter itu turun 1 anak tangga. Kalau turun berarti dikali 1000, karena ini tangga satuan volume. Berarti 2 dikali 1000 sama dengan
2000 ml. Jika hanya menyediakan minyak kelapa dalam plastik kemasan 500 ml. Nah, Ibu meminta 2000 ml berarti. Tapi harus dibagi-bagi nih ke dalam bentuk plastik kemasan. Kantongnya, ini ada kantong. Nah, kita nggak tahu ada berapa. Pokoknya satu plastik itu cuma nampung 500 ml. Berarti harus diapakan? Nah, supaya tahu jumlah plastiknya berarti harus dibagi. Banyak plastiknya berarti atau banyak plastik kemasannya yaitu 2000 ml itu tadi dibagi 500. Jawabannya 4 kantong plastik ya. Nah, jawabannya pilihan nomor 1. Sekian penjelasan kali ini. Semoga dapat dimengerti ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan disimak kembali video-video pembelajaran sebelumnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.